Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Perkenalkan, nama saya Nur Aziza dari kelas IQRA NPM 19103124025. Program Studi Ilmu Keolahragaan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Singa Perbangsa Karawang. Video ini saya buat guna untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Ilmu Pelatihan Dasar yang diampu oleh Bapak Deden Akbar Izzuddin, SPD, MPD. Singkat. Saya lahir di Karawang pada tanggal 18 bulan Maret tahun 2001. Pendidikan saya dimulai, saya bersekolah di SDN Pinayan 2 dan lanjut di SMP Negeri 1 Teluk Jambe Timur. SMA saya bersekolah di SMA Negeri 5 Karawang dan sekarang saya sedang menimba ilmu di Universitas Singa Perbangsa Karawang, tepatnya di Prodi Ilmu Keolahragaan. Definisi latihan menurut Fox adalah suatu program latihan fisik untuk mengembangkan seorang atlet dalam menghadapi pertandingan penting. Peningkatan kemampuan, keterampilan, dan kapasitas energi diperhatikan sama. Banyak pendapat yang dikemukakan oleh beberapa ahli tentang definisi latihan. Inti keseluruhannya adalah suatu kerja fisik yang sistematis dan teratur dengan latihan yang terprogram. Latihan fisik sebaiknya dilakukan sesuai dengan kemampuan tubuh. Jika tubuh diberikan beban yang terlalu ringan, maka akan terjadinya proses adaptasi. Demikian juga bila tubuh diberikan beban yang terlalu berat, tubuh tidak akan mampu mentolerir dan akan menyebabkan terjadinya proses homeostatis pada sistem tubuh yang akan mengakibatkan kerusakan pada sel tubuh. Terdapat beberapa faktor dalam latihan aerobik dan anaerobik. Yang pertama adalah latihan intensitas. Latihan intensitas di aerobik denyut nadi 80% dari jantung maksimal. Di anaerobik maksimum atau mendekati maksimum. Ada frekuensi. Di aerobik 4-5 per minggu, di anaerobik 3 kali per minggu. Session di aerobik ada 1 kali, di anaerobik pun 1 kali. Lamanya di aerobik 12-16 minggu atau lebih lama, di anaerobik 8-10 minggu. Jaraknya di aerobik 3-5 mil, di anaerobik 1,5-2 mil. Latihan aerobik. Olahraga aerobik melibatkan kelompok-kelompok otot besar dan dilakukan dengan intensitas yang cukup rendah serta dalam waktu yang cukup lama, sehingga sumber-sumber bahan bakar dapat diubah menjadi ATP dengan menggunakan siklus asam sitrat. Sebagai jalur metabolisme predominan, olahraga aerobik dapat dipertahankan dari 15-20 menit hingga beberapa jam dalam sekali latihan. Latihan anaerobik. Latihan yang meningkatkan persediaan ATP visi dalam otot, peningkatan kadar glikogen, maupun peningkatan nilai ambang aerobik. Dengan cara pembentukan asam laktat yang lebih sedikit pada beban yang sama, maupun ketahanan terhadap keasaman yang disebabkan oleh asam laktat. Fisiologi olahraga. Tubuh manusia merupakan suatu mesin yang luar biasa, di mana aktivitas tubuh yang terkoordinasi sempurna terjadi secara simultan. Peristiwa-peristiwa tubuh ini memungkinkan fungsi kompleks tubuh seperti mendengar, melihat, bernafas, serta pengolahan informasi tanpa upaya kesadaran. Apabila seseorang melakukan aktivitas seperti berjalan, dia akan menggeser sistem tubuh dari keadaan istirahat kepada keadaan aktif. Jika aktivitas itu dilakukan beberapa kali, tubuhnya akan beradaptasi terhadap aktivitas tersebut. Aktivitas yang dilakukan tadi disebut aktivitas fisik. Fisiologi olahraga.
Tubuh manusia merupakan suatu mesin yang luar biasa, di mana aktivitas tubuh yang terkoordinasi sempurna terjadi secara simultan. Peristiwa-peristiwa tubuh ini memungkinkan fungsi kompleks tubuh seperti mendengar, melihat, bernafas, serta pengolahan informasi tanpa upaya kesadaran. Apabila seseorang melakukan aktivitas seperti berjalan, dia akan menggeser sistem tubuh dari keadaan istirahat kepada keadaan aktif. Jika aktivitas itu dilakukan beberapa kali, tubuhnya akan beradaptasi terhadap aktivitas tersebut. Aktivitas yang dilakukan tadi disebut aktivitas fisik. Aktivitas fisik ini merupakan proses yang rumit, di mana pelatih perlu mengawasi perubahan pada subjek setiap menit sewaktu aktivitas. Oleh itu, jika seseorang itu ingin menjadi atlet, dia perlu mempunyai tingkat aktivitas fisik yang lebih tinggi dibanding dengan populasi normal. Anatomi pernafasan. Sistem pernapasan pada manusia, organ pernapasan utamanya adalah paru-paru atau pulmo, dibantu oleh alat-alat pernapasan lainnya. Yang pertama ada hidung. Hidung merupakan saluran pernafasan yang pertama, mempunyai 2 lubang atau vakum nasi. Di dalam terdapat bulu yang berguna untuk menyaring udara, debu, dan kotoran yang masuk dalam lubang hidung. Hidung dapat mengangkat udara pernafasan oleh mukosa. Yang kedua ada faring. Faring merupakan tempat persimpangan antara jalan pernafasan dan jalan makanan. Faring terdapat di bawah dasar tengkorak, di belakang rongga hidung, dan mulut sebelah depan ruas tulang leher. Yang ketiga ada trakea. Trakea merupakan cincin tulang rawan yang tidak lengkap. Panjangnya hanya 9-11 cm dan di belakang terdiri dari jaringan ikat yang dilapisi oleh otot polos dan lapisan mukosa. Yang keempat ada bronkus. Bronkus merupakan lanjutan dari trakea. Yang membentuk utama bronkus ada kanan dan kiri. Yang bronkus kanan lebih pendek dan lebih besar daripada bronkus kiri. Cabang bronkus yang lebih kecil disebut bronchiolis, yang pada ujung-ujungnya terdapat gelembung paru dan gelembung alveoli. Yang kelima ada paru. Paru memiliki struktur ideal untuk melaksanakan fungsinya, melakukan pertukaran gas. Menurut hukum difusi Fick, semakin pendek jarak yang ditempuh melewati tempat difusi, terjadi semakin tinggi kecepatan difusi. Demikian juga sebaliknya, semakin besar luas permukaan tempat berlangsungnya difusi, semakin tinggi kecepatan difusi. Yang keenam ada alveolus. Alveolus adalah kantung udara berdinding tipis, dapat mengembang dan membentuk seperti anggur, yang terdapat di ujung percabangan saluran pernafasan. Dengan dinding alveolus terdiri dari satu lapisan sel alveolis, tipe 1 yang gepeng. Jaringan padat kapiler paru yang mengelilingi setiap alveolus juga hanya setebal satu lapisan sel. Pernafasan adalah peristiwa menghirup udara dari luar yang mengandung oksigen ke dalam tubuh, serta mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida. Sisa oksidasi keluar tubuh yang terjadi karena adanya perbedaan tekanan antara rongga pleura dan paru-paru. Proses pernapasan tersebut terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama ada ventilasi pulmoner. Ventilasi merupakan proses inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi merupakan proses aktif dan pasif, yang mana otot-otot interkosta interna berkontraksi dan mendorong dinding dada sedikit ke arah luar. Akibatnya, diafragma turun dan otot diafragma berkontraksi. Pada saat ekspirasi, diafragma dan otot-otot interkosta eksterna reaksi, dengan demikian rongga dada menjadi kecil kembali, maka udara terdorong keluar. Yang kedua ada difusi gas. Difusi gas adalah bergeraknya gas CO2 dan CO3 atau partikel lain dari area yang bertekanan tinggi ke arah yang bertekanan rendah. Difusi gas melalui membran pernapasan
yang dipengaruhi oleh faktor ketebalan membran, luas permukaan membran, komposisi membran, koefisien difusi O2 dan CO2, serta perbedaan tekanan gas O2 dan CO2. Dalam difusi gas ini, pernafasan yang berperan penting yaitu alveoli dan darah. Yang ketiga ada transportasi gas. Transportasi gas adalah perpindahan gas dari paru ke jaringan dan dari jaringan ke paru dengan bantuan darah. Masuknya O2 ke dalam sel darah yang bergabung dengan hemoglobin yang kemudian membentuk oksihemoglobin sebanyak 97% dan sisa 3% yang ditransportasikan ke dalam cairan plasma dan sel. Volume paru. Volume paru terdapat menjadi 4 bagian. Yang pertama ada volume tidal. Volume tidal yaitu volume udara yang diinspirasi atau diekspirasi pada setiap kali bernafas normal. Besarnya kira-kira 500 ml pada rata-rata orang dewasa. Yang kedua ada volume cadangan inspirasi, yaitu volume udara ekstra yang dapat diinspirasi setelah volume tidal dan biasanya mencapai 3000 ml. Yang ketiga ada volume cadangan ekspirasi. Volume cadangan ekspirasi adalah jumlah udara yang masih dapat dikeluarkan dengan ekspirasi kuat pada akhir ekspirasi normal. Pada keadaan normal, besarnya kira-kira sampai 1100 ml. Yang keempat ada volume residu, yaitu volume udara yang masih tetap berada dalam paru setelah ekspirasi kuat. Volume ini besarnya kira-kira 1200 ml. Dan ini penting karena volume ini menyediakan udara dalam alveoli untuk mengakreasikan darah bahkan di antara dua siklus pernafasan. Seandainya tidak ada udara residu, konsentrasi oksigen dan karbon dioksida dalam darah akan meningkat dan turun secara jelas dengan setiap pernafasan, yang tentu saja akan merugikan proses pernafasan. Selanjutnya ada kapasitas paru. Kapasitas paru terbagi menjadi 4. Yang pertama ada kapasitas inspirasi sama dengan volume tidal, ditambah dengan volume cadangan. Kapasitas ini adalah jumlah udara yang dapat dihirup oleh seseorang mulai pada tingkat ekspirasi normal dan mengembangkan parunya sampai jumlah maksimum. Yang kedua ada kapasitas residu fungsional sama dengan volume cadangan. Ekspirasi ditambah dengan volume residu. Ini adalah besarnya udara yang tersisa dalam paru pada akhir ekspirasi normal. Yang ketiga ada kapasitas vital sama dengan volume cadangan inspirasi, ditambah dengan volume tidal dan volume cadangan ekspirasi. Ini adalah jumlah udara maksimum yang dapat dikeluarkan oleh seseorang dari paru setelah terlebih dahulu mengisi paru secara maksimum dan kemudian mengeluarkan sebanyak-banyaknya, kira-kira 4.600 ml. Yang keempat ada kapasitas paru total, adalah volume maksimum yang dimana paru dapat dikembangkan sebesar mungkin dengan inspirasi paksa atau effort, kira-kira 5.800 ml, adalah sama dengan kapasitas vital ditambah volume residu. Mekanisme pernafasan. Ketika bernafas, organ-organ pernafasan bergerak bersama-sama. Diafragma kontraksi sehingga paru-paru memiliki ruang yang lebih besar untuk mengisi udara. Untuk kebutuhan mengisi udara di paru-paru, otot tulang rusuk juga mengangkat ke atas. Udara pun masuk melalui hidung dan mulut, lalu melewati trakea. Pada saat ini silia bergetar agar lendir dan kotoran dapat keluar dari paru-paru. Selanjutnya melalui bronkus dan bronkiolus, udara melewati cabang paru-paru. Pada saat membuang nafas, bagian besar dari organ-organ tersebut bekerja dengan cara kebalikannya. Tekanan selama pernafasan dibagi menjadi 3. Yang pertama ada tekanan intrapleura. Tekanan intrapleura adalah tekanan udara dalam antara lapisan pleura luar dan lapisan pleura dalam. Yang kedua ada tekanan pleura. Tekanan pleura adalah tekanan cairan ruang sempit antara pleura paru-paru dengan pleura dada.
Secara normal, terdapat sedikit isapan suatu tekanan negatif yang ringan. Yang ketiga ada tekanan alveolus. Tekanan alveolus adalah tekanan bagian alveoli paru. Saat itu, glotis terbuka dan tidak ada udara yang mengalir ke dalam maupun keluar paru-paru. Maka tekanan pada semua jalan nafas sampai alveoli semua sama dengan tekanan atmosfer, yaitu 0 cm tekanan air. Sistem respirasi. Latihan fisik akan mempengaruhi konsumsi oksigen dan produksi karbon dioksida. Kadar oksigen dalam jumlah yang besar akan terdifusi dari alveoli ke dalam darah vena, kembali ke paru-paru. Sebaliknya, kadar karbon dioksida yang sama banyak masuk dari darah ke dalam alveoli. Oleh itu, ventilasi akan meningkat untuk mempertahankan konsentrasi gas alveolar yang tepat untuk memungkinkan peningkatan dan karbon dioksida. Proses respirasi dan latihan. Istilah respirasi adalah pertukaran gas yang terjadi antara organisme tubuh dengan lingkungan sekitar. Proses respirasi dapat dibagi menjadi dua. Proses respirasi dan latihan. Istilah respirasi adalah pertukaran gas yang terjadi antara organisme tubuh dengan lingkungan sekitar. Proses respirasi dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pernafasan luar, pernafasan dalam, dan pernafasan seluler. Pernafasan luar artinya oksigen dari luar masuk ke dalam alveoli paru, kemudian masuk ke darah. Pernafasan dalam artinya oksigen dari darah masuk ke jaringan-jaringan, dan pernafasan seluler adalah oksidasi biologis, maksudnya penggunaan oksigen oleh sel-sel tubuh yang kemudian menghasilkan energi, air, dan karbon dioksida. Karbon dioksida bergerak dengan jalan berdifusi dan jaringan ke arah darah, dan setelah diangkut ke paru, kemudian keluar ke udara luar. Proses pertukaran udara luar dengan udara di dalam paru dinamakan ventilasi paru. Ventilasi semenit. Seperti diketahui, ventilasi terdiri dari 2 fase, yaitu waktu udara masuk ke paru dinamakan inspirasi atau menghirup udara, dan waktu udara keluar dari paru atau disebut ekspirasi ke lingkungan sekitar. Ventilasi semenit adalah berapa banyak udara yang dihirup atau dihembuskan dalam waktu semenit. Tetapi biasanya yang sering dipergunakan sebagai ukuran adalah udara yang dikeluarkan atau FE, bukan jumlah udara yang dihirup atau FI. Dan jumlah ini dapat ditentukan dengan mengetahui satu volume tidal atau FT, yaitu berapa banyak udara yang dihirup dan dikeluarkan setiap daur pernafasan. Dan yang kedua adalah frekuensi bernafas atau F, adalah berapa kali bernafas dalam 1 menit. Ventilasi alveolar dan ruang mati. Tidak semua udara pada setiap kali bernafas masuk ke alveoli, dan oleh karena itu tidak semua udara yang dihirup terlibat di dalam pertukaran gas. Jadi, udara segar yang dapat masuk ke alveoli dinamakan ventilasi alveolar. Sedangkan udara yang tetap berada dalam lintasan pernafasan dan tidak ikut dalam pertukaran gas dinamakan ruang mati anatomis. Volume dan kapasitas latihan. Ada volume tidal, inspiration ratio, jumlah udara yang dihirup dan dikeluarkan setiap daur pernafasan. Perubahan selama latihannya meningkat. Ada volume IRF atau volume cadangan inspirasi, yaitu jumlah maksimal udara yang dapat dihirup setelah inspirasi biasa. Perubahan selama latihannya menurun. Expiration reserve volume atau volume cadangan ekspirasi, jumlah maksimal udara yang dapat dihembuskan pada akhir ekspirasi biasa. Perubahan selama latihannya itu sedikit menurun. Residual volume atau volume residu, jumlah udara yang tetap tinggal di dalam paru pada akhir ekspirasi maksimal. Perubahan selama latihannya sedikit menurun.
Ada kapasitas total atau kapasitas total paru. Jumlah udara di dalam paru setelah inspirasi maksimal. Perubahan setelah latihannya sedikit menurun. Ada kapasitas vital. Jumlah udara maksimal pada ekspirasi yang kuat setelah inspirasi maksimal. Perubahan setelah latihannya sedikit menurun. Ada kapasitas inspirasi. Jumlah udara inspirasi maksimal setelah ekspirasi biasa. Perubahan setelah latihannya meningkat. Yang terakhir ada fungsional residu. Jumlah udara yang tetap tinggal di dalam paru pada akhir ekspirasi dalam keadaan istirahat. Perubahan setelah latihannya sedikit meningkat. Metode latihan fisik dengan sistem aerobik. Menurut Cooper, menjelaskan bahwa latihan aerobik menunjukkan pada kegiatan yang memerlukan oksigen dalam waktu yang panjang, dan kebutuhan tersebut ada pada tubuh yang memerlukan pengembangan kapasitas mengambil oksigen. Sebagai hasil latihan aerobik, ada perubahan yang menguntungkan terjadi pada sistem paru-paru, jantung, dan pembuluh darah. Lebih khusus dengan latihan aerobik yang teratur dapat meningkatkan kemampuan tubuh dalam memasukkan dan mengeluarkan udara dari paru-paru. Volume total darah meningkat dan darah menjadi lebih lancar mengangkut oksigen. Latihan aerobik biasanya berkaitan dengan daya tahan melakukan kegiatan, bukan memerlukan kecepatan yang berlebihan. Disarankan melakukan latihan aerobik dengan berbagai jenis latihan. Selalu ditekankan bahwa latihan lebih baik menggunakan jarak yang panjang daripada menggunakan jarak pendek yang cepat menghabiskan energi. Fardy menjelaskan bahwa kekuatan aerobik menunjukkan pada kemampuan seseorang menggunakan oksigen selama kegiatan olahraga yang lama dan berat. Dijelaskan juga bahwa dosis latihan meliputi intensitas, frekuensi, dan durasi, yang mana intensitas latihan adalah paling penting. Tingkatan dosis latihan antara 70-80% dari denyut jantung maksimal, mendekati 57-78% dari pengambilan oksigen maksimal pada orang biasa. Latihan dilakukan selama 15-30 menit, tidak hingga 4 hari latihan setiap minggu. Atlet yang terlatih akan membutuhkan intensitas latihan yang lebih berat. Metode latihan fisik dengan sistem anaerobik. Menurut Cooper, menjelaskan bahwa anaerobik berarti tanpa oksigen, dan jenis latihan yang perlu adalah kegiatan yang dilaksanakan tanpa menggunakan oksigen dari pernafasan. Latihan anaerobik merupakan sistem latihan di mana energi yang digunakan berasal dari ATP fisik maupun asam laktat atau proses glikolisis. Anaerobik yaitu pemecahan glikogen tanpa menggunakan oksigen. Dijelaskan juga oleh Zuckerman bahwa prinsip latihan anaerobik ini adalah memberikan beban latihan secara maksimum, dilaksanakan dalam waktu yang pendek dan diulang beberapa kali. Jensen mengemukakan bahwa suatu peningkatan kapasitas umum anaerobik dapat juga dilatih. Suatu peningkatan energi tinggi fosfat, contohnya kreatin fosfat dan ATP, memungkinkan dengan beban kerja interval. Intensitasnya dari 80-90% dari maksimum. Lamanya beban kerja diberikan antara 10 hingga 20 detik dengan istirahat yang cukup lama untuk mencegah terkumpulnya laktat yang tertinggi dalam badan. Menurut pendapat Ashran, dikemukakan bahwa latihan kekuatan motor aerobik penting untuk beberapa kelompok atlet. Latihan tersebut merupakan latihan yang melelahkan secara psikologis. Latihan motor aerobik tersebut jangan dilaksanakan pada sebulan atau 2 bulan pada musim pertandingan. Latihan berat tersebut tidak dianjurkan untuk kebanyakan orang. Sekian materi yang dapat saya paparkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.